Dari sekian banyak orang yang hadir di dunia ini, Allah mengasihi kita. Dan biarlah kita boleh terus menyatakan kasih-Nya kepada Dia melalui hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu ya. Anugerah yang sangat besar dan tak pernah kami bisa bayangkan adalah saat Tuhan datang ke dalam hidup kami, memilih kami, mengangkat kami, dan menyelamatkan kami dari hidup yang penuh dengan dosa. Karena itu ya Tuhan, biarlah hidup yang sudah diperbaharui, yang sudah ditebus, dan yang sudah diselamatkan oleh Kristus itu juga kami boleh persembahkan kembali kepadamu. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan kata demi kata menjadi bagian yang terus menolong kami bertumbuh seperti Kristus, serupa Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu dan kiranya Engkau berbicara dalam hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bersama-sama mempersiapkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan hari ini, terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-29, ayatnya yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19, saya akan membaca untuk kita pagi hari ini. Begini firman Allah untuk kita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur padamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mulah sendirilah persembahan yang kami berikan padamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah, bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga dia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bait Allah. Bapak Ibu, bait Allah bagi orang Israel adalah sebuah tempat yang sangat-sangat penting dan sentral. Ini bukan menjadi tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat yang sangat penting untuk mereka menghidupi kehidupan sosial mereka. Spiritual, sosial, semuanya berpusat pada bait Allah. Dan Bapak Ibu, bait Allah yang hari itu ada
adalah menjadi bangunan yang sangat penting karena bukan saja di dalamnya orang beribadah, membawa korban, berdoa, tetapi juga bait Allah dan melaluinya nama Tuhan itu dikenal. Nama Tuhan itu diserukan. Dan banyak orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa datang ke sana beribadah dan mengenal Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, bait Allah yang begitu megah itu ternyata tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Hari ini kita belajar dalam teks kita bagaimana Raja Daud, seorang raja yang besar itu, yang juga melakukan sesuatu, mempersiapkan agar bait Allah itu boleh dibangun nanti kelak pada masa Salomo anaknya yang terkasih. Bapak Ibu, bait Allah menjadi tempat di mana umat Tuhan datang, berjumpa, menghadap, dan juga mengalami perubahan hidup. Saya melihat di bulan-bulan seperti ini, Bapak Ibu, bulan Agustus, kita sedang merayakan bulan misi sepanjang bulan ini. Dan Bapak Ibu, bukankah kita sedang juga berjuang bersama-sama supaya nama Tuhan boleh disebarkan, firman Allah boleh didengar, keselamatan itu boleh sampai kepada mereka yang bukan saja dekat dengan kehidupan kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat, tetapi juga kepada mereka yang jauh, kepada mereka yang tinggal di tempat yang berbeda, dengan bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Bapak Ibu, semuanya itu kita lakukan untuk satu hal, supaya nama Allah boleh terus dikenal oleh banyak orang dan percaya kepadanya. Bacaan kita hari ini merupakan sebuah doa, Bapak Ibu. Doa khusus dari Raja Daud, doa syukur karena dia melihat bahwa Allah bekerja di dalam hatinya dan hati seluruh bangsa untuk boleh bersama-sama menyambut sesuatu yang Allah berikan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan tentunya. Nah Bapak Ibu, dari doa ini kita mau belajar beberapa hal. Bapak Ibu, yang pertama yang Daud mau katakan kepada kita adalah tentang adanya ini, melihat sebuah kebutuhan. Bapak Ibu, hari itu ada seorang anak muda di Irlandia yang punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Karena itu pada tahun 1800-an dia berjuang untuk bisa menuntaskan kuliahnya di Fakultas Kedokteran dengan baik. Dia seorang yang sangat cinta Tuhan, dari muda dia kenal Tuhan. Dan hidupnya dia sudah mau persembahkan sebagai seseorang yang melayani Tuhan dalam bidang ini. Tapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang mengubah hidupnya. Ada sebuah perjumpaan yang mengubah jalan hidupnya dan seterusnya untuk satu hal yang Tuhan taruh dalam hatinya. Dan perubahan itu terjadi pada satu saat, Bapak Ibu, ada seorang yang datang dari benua Afrika melayani sebagai seorang misionari, dan hari itu dia datang ke Irlandia dan datang ke kota di mana anak muda ini tinggal, berbicara tentang pelayanan Tuhan, berbicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan dia mengatakan satu kalimat ini yang mengubah hidupnya. Kalimatnya adalah seperti ini, seringkali katanya, saya berdiri di depan beranda rumah saya di pagi hari itu. Dan saya melihat ke utara sana, ada ribuan desa yang terhampar. Dan pagi itu melihat ada kepulan asap dari rumah mereka. Rumah di mana orang-orang itu belum mengenal Kristus. Rumah di mana orang-orang itu sedang berjalan dalam kebinasaan. Setiap pagi saya melihat ada asap yang naik dari rumah itu. Dikatakan ada asap dari 1000 desa yang belum kenal Kristus. Oh Bapak Ibu, perkataan 1000 desa, asap dari 1000 desa, itulah yang mengubah anak muda ini, yang kemudian memberikan hidupnya. Dia pergi ke benua Afrika, memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Bahkan karena perjuangannya banyak negara, banyak tempat, banyak orang-orang yang pada akhirnya mengenal Tuhan. Dan dia juga menyerahkan hidupnya dan mati di sana sebagai seorang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Anda tahu siapa anak muda ini? Dia adalah David Livingstone. Seorang misionari yang dikenal juga sebagai seorang yang sangat mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Digerakkan oleh sebuah visi yang disebut sebagai asap dari 1000 desa. Bapak Ibu, Daud juga melihat sesuatu. Pada saat hidupnya sudah settle, pada saat dia sudah mengalami semuanya, mendapatkan semuanya, dia kemudian berkata di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1 dan 2, juga di dalam 1 Tawarik 17 ayat yang pertama, dia berkata, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda.
Bapak Ibu, jelas ada perbedaan besar antara rumah yang disebutkan oleh Daud yang dibangun dengan kayu aras itu dengan tenda-tenda. Rumah lebih permanen, istana itu lebih sesuatu yang lebih indah dari sebuah tenda. Dan Daud hatinya digerakkan untuk melihat satu kebutuhan bahwa Allah dan nama Allah perlu dikenal oleh lebih banyak orang. Karena itulah dia memberikan hidupnya, Bapak Ibu. Meskipun Daud tahu bukan dia yang dipanggil untuk membangun, bukan dia yang dipanggil untuk mendirikan bait Allah itu. Tapi dia mengerti ada bagian yang harus dia pakai dan dia gunakan, yaitu mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu, visi melihat sesuatu kebutuhan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Dan saya mau tanya satu hal, Bapak Ibu, apakah kita mengenal dan tahu apa visi dari gereja kita? Gereja GKA Gloria ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat di lembaran warta halaman kedua, maka kita bisa menemukan di sana. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini kan visinya. Gereja yang sehat, dinamis, dan misioner. Coba kita katakan sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Gereja yang sehat, dinamis, misioner. Saya rindu bahwa ini bukan hanya kita hafal atau kita baca sesekali pada waktu ke gereja dan pegang warta, tapi boleh hidup dalam hidup kita. Karena inilah yang Tuhan mau taruh. Dia mau gereja kita bukan hanya menjadi gereja yang ada dan lalu kemudian melakukan kegiatan rutin dari waktu ke waktu, tetapi kita diberikan sebuah visi ke depan bahwa kita harus menjadi gereja yang sehat, gereja yang dinamis, dan kemudian gereja yang menjalankan misi Tuhan, amanat agung Kristus. Tapi Bapak Ibu, Daud tidak hanya berhenti di sana. Karena kemudian Daud mengajak kita melihat sesuatu yang lain, Bapak Ibu. Berkali-kali di dalam ayat-ayat yang kita baca, terutama dalam satu Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, kalau Anda baca kembali, maka Daud berulang kali, beberapa kali menekankan kalimat ini. Punya mula, kata Daud. Daripada mula, kata Daud. Dan juga dari tanganmu sendirilah ya Allah. Berulang kali 3 kalimat ini diulang terus dalam doa syukurnya kepada Tuhan di hadapan semua orang Israel hari itu. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bagi Daud satu saja yang penting, yaitu dia belajar untuk menyadari bahwa segala hal yang dia miliki, segala sesuatu yang dia raih, segala sesuatu yang dia punyai hari itu sebagai seorang raja adalah dari Allah. Memang dia berjuang, memang dia bekerja untuk itu. Tapi dia menyadari bahwa semuanya itu kalau bukan karena Tuhan, maka menjadi sesuatu yang sia-sia. Daud mengerti dengan jelas kepemilikan itu dalam hidupnya. Hidup yang dia punyai hari itu bukanlah sekedar hidup yang untuk dirinya saja, tapi dia belajar karena ada Tuhan. Maka dia belajar untuk mengarahkan seluruh hidupnya pada satu titik, yaitu Allah. Karena dialah pemilik segala sesuatu. Daud berulang kali menjelaskan dalam pujian ini bahwa dia Tuhan adalah Allah yang besar. Dia Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah Allah yang maha kudus itu. Dan Allah yang maha kudus itu adalah Allah yang memang sebetulnya tidak membutuhkan apapun dari manusia yang dia ciptakan. Tapi Daud menyadari dengan jelas bahwa dia ada hari itu karena dia tahu hidupnya punya satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya dan dia pakai untuk pekerjaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita confuse dengan dua hal ini, antara sumbangan dengan persembahan. Bapak Ibu tahu perbedaannya di mana? Sumbangan itu adalah pada saat kita yang berkelebihan sesuatu, kemudian memberikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita memberi sesuatu yang kita miliki kepada seseorang yang memang membutuhkan. Tapi Bapak Ibu, pada saat kita berhadapan dengan Tuhan, sadarkah kita bahwa Tuhan itu memiliki segalanya? Apa yang kita miliki sesungguhnya dari Tuhan. Dan apa yang kita beri sesungguhnya adalah Tuhan yang punya.
Karena itu persembahan dalam bagian ini harusnya menjadi sebuah ungkapan syukur. Karena Allah memberikan segala-galanya. Allah menyediakan segala-galanya. Allah tahu segala yang kita perlu. Dan kemudian kita kembali kepadanya dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Allah yang begitu besar mempercayakan sesuatu kepada Daud, itu adalah kesempatan. Tidak setiap kali bangsa Israel harus membangun bait Allah. Kesempatan itu tidak diberikan terus-menerus. Tapi pada satu titik mereka diberikan kesempatan untuk menjadi mitra. Bersama-sama mewujudkan rencana Allah. Karena melihat ada sebuah kebutuhan, sebuah visi besar. Bapak Ibu, di dunia ini, menurut data yang terakhir ada sekitar 8 miliar penduduk manusia. Di seluruh benua, di berbagai tempat dan negara. Tapi Bapak Ibu, dalam data statistik yang saya lihat di Joshua Project, mengatakan bahwa orang Kristen di dunia ini kurang lebih sekitar 32% saja. Selebihnya adalah mereka yang belum mengenal Tuhan. Yang barangkali seumur hidupnya mereka belum pernah tahu dan belum pernah mendengar nama Yesus itu. Dan dia mungkin seumur hidupnya belum mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar kabar itu. Bapak Ibu, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah mendapatkan jaminan yang paling indah dalam hidup kita, akankah kita diam? Paulus mengatakan bahwa dia berhutang Injil kepada mereka semua itu, dan karena itulah Paulus pergi untuk Tuhan, untuk Dia yang Dia kasih. Bapak Ibu, yang ketiga, Daud belajar untuk satu hal ini. Kalau kita membaca ayat yang ke-10 Bapak Ibu, maka di sana disebutkan satu kalimat yang menarik tentang apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Israel hari itu. Dikatakan di dalam bagian itu, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Bapak Ibu, waktu membaca ini saya kemudian tertarik dengan kalimat itu. Segenap jemaah. Penulis Tawarik tidak mengatakan segenap rakyat, segenap orang banyak. Karena itu mereka berkumpul hari itu bukan untuk demo seperti beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Mereka berkumpul di sana sebagai jemaah. Kata jemaah yang dipakai adalah pakai kata yang khusus, kahal, yang berarti memang jemaah Tuhan. Yang berhimpun bukan untuk apa-apa selain untuk satu hal, yaitu memuji, menyembah, dan berjumpa dengan Allah. Mereka hari itu berkumpul di sana bukan untuk ketemu dengan Daud, raja mereka saja. Mereka berkumpul di sana bukan untuk tujuan hanya melakukan sesuatu, kumpul bareng-bareng, lalu kemudian pulang. Bukan Bapak Ibu. Mereka datang untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pemilik alam ini, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang memberikan segala yang mereka butuhkan. Dan itu kental sekali karena memang dikatakan dengan kalimat itu Daud memuji Tuhan. Pada waktu berjumpa dengan Tuhan ada sebuah kesadaran yang muncul bahwa mereka sedang berjumpa dengan Allah yang hidup. Dan Allah yang mendorong mereka untuk melihat dengan jelas sebuah kebutuhan besar dan kemudian menyambut kebutuhan itu dengan memberikan apa yang mereka bisa beri untuk Tuhan. Bapak Ibu, Daud dengan sadar mengatakan dalam ayat yang ke-15 sesuatu yang menarik. Dia berkata begini, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti nenek moyang kami sebagai bayang-bayang. Hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Daud melihat jauh ke belakang, bahwa karena Allah lah, maka mereka bisa mendapatkan semuanya itu. Tanah perjanjian, hidup di tanah perjanjian seperti Allah yang sudah janjikan sebelumnya. Kalau tidak, mereka tetap menjadi seorang pengembara. Daud mengerti bahwa semuanya itu karena Tuhan. Tapi satu hal kemudian dia lihat, bahwa hidup di dunia ini sementara, sangat sementara. Sebagai pendatang saja katanya. Dan di dalam hidup yang seperti bayang-bayang itu, yang ada kemudian segera lenyap, Allah memberikan sebuah kesempatan bagi mereka untuk bersama-sama bersahati melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya membaca apa yang John Stott tuliskan dalam bagian ini, Bapak Ibu, hati saya sangat tergetar. Karena John Stott juga mengungkapkan pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan saya.
Dia berkata dan menuliskan mengapa beberapa orang Kristen itu rela menyeberangi daratan dan lautan, benua dan budaya yang berbeda untuk menjadi seorang misionaris. Dan dia mengatakan, apa sih yang mendorong mereka? Jawabannya adalah bukan untuk diri sendiri, bukan untuk sebuah peradaban, bukan untuk sebuah lembaga, bukan untuk sebuah ideologi, melainkan untuk satu hal, satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita. Daud melakukan sesuatu, mengajak rakyatnya untuk membangun bait Allah, bukan sebagai sebuah monumen. Monumen yang menggambarkan kebesaran dari Daud dan dinastinya. Monumen yang menggambarkan kemegahan dari kerajaan Daud yang sampai sekarang menjadi sebuah idam-idaman bagi banyak orang Israel. Bukan Bapak Ibu. Tapi dia mengerti dia membangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan namanya yang lebih penting dari segala sesuatu. Bapak Ibu, sejajar dengan itu saya juga melihat kenapa sih kita sebagai gereja melakukan hal ini. Bukan apa-apa Bapak Ibu, tapi untuk satu hal penting, yaitu supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Pada waktu Salomo meresmikan bangunan itu, bait Allah, ada doa yang dia naikkan. Dan salah satu doa yang menarik adalah waktu dia berbicara tentang tempat itu. Dia berkata dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-33. Dia berkata seperti ini. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel. Bapak Ibu, ada dimensi misional di sana. Bahwa bait Allah itu bukan hanya sekedar sebuah bangunan yang berdiri megah, bukan hanya sebuah tempat di mana orang bisa berdoa dan membawa korban, tetapi ini juga tempat yang punya misi penting, karena di tengah-tengah kehadirannya, orang banyak itu bisa mengenal Tuhan yang hidup. Mereka boleh datang, berdoa kepada Allah di tempat itu, dan hidup mereka boleh kenal Tuhan sejak hari itu. Ada misi yang penting di sana yang tidak boleh dilepaskan tentang keberadaan itu. Bapak Ibu, itulah yang kita pahami. Hari ini bait Allah itu sudah tidak ada secara fisik. Bait Allah itu hanya tinggal sebuah tembok yang berdiri di kota Yerusalem kuno, Bapak Ibu. Tapi tahukah kita, Paulus pernah mengingatkan sesuatu yang penting, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-19. Dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jadi kita ini yang percaya kepada Tuhan, kitalah bait Allah itu. Dan melalui hidup kita seharusnya nama Tuhan boleh semakin dikenal. Ada banyak orang yang boleh percaya karena melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu, ini seharusnya terpancar dan terlihat. Dan kalau kita bersama-sama sebagai bait Allah yang hidup itu menyuarakan ini dan melakukan sesuatu, saya sangat percaya Wahyu pasal 7 yang merupakan sebuah visi di mana seluruh orang dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa berkumpul dan menyembah Tuhan akan terwujud. Tapi itu harus kita kerjakan bersama-sama. Daud memberikan sebuah teladan yang indah. Dia tidak hanya mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita baca dalam ayat-ayat di atas, bahkan Daud sendiri memberikan apa yang dia miliki. Karena dia tahu hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya dimenangkan oleh Tuhan. Dan karena itu dia memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita berkata seperti ini, tunggu dulu Pak Pendeta. Saya nggak bisa seperti itu kok. Kalau bicara misi ini sesuatu yang sangat luas, sesuatu yang begitu besar. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Apa artinya yang saya berikan hari ini? Apa artinya yang saya bawa hari ini dibandingkan dengan semua hal yang Allah bisa kerjakan melalui pelayanan misi? Bapak Ibu, saya pernah berpikir seperti itu. Karena saya pikir apa yang saya bisa beri? Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil dibandingkan pelayanan Tuhan yang begitu besar itu. Tapi ada dua hal yang membuka mata saya untuk melihat kebenaran di dalamnya.
Bapak Ibu, ada satu kisah menarik yang saya baca, kisah yang pernah terjadi. Ada seorang anak kecil yang bernama Hattie Mae Wyatt. Dia seorang anak yang sederhana, lahir dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Tapi dari kecil dia sangat rindu untuk pergi ke gereja mendengarkan kisah-kisah tentang Kristus di sekolah minggu. Gereja satu-satunya yang dekat dia adalah gereja yang sangat sederhana. Ruangan sekolah minggunya sangat kecil, sementara anak-anak yang datang begitu banyak. Seringkali dia tidak bisa masuk ke sana karena ruangannya penuh sesak. Dan dia hanya bisa berdiri di luar pintu itu mendengarkan setiap guru bercerita tentang kisah-kisah dalam Alkitab. Satu ketika pendetanya tahu dan kemudian mengajaknya masuk, mencarikan tempat meskipun nyelempit sedikit, tapi dia bisa duduk di sana, mendengarkan sampai selesai dan hatinya begitu senang. Dia pulang dengan sukacita. Bapak Ibu, dia punya komitmen satu hal dan doa. Tuhan, aku mau supaya gereja ini menjadi gereja yang bisa menampung banyak orang. Karena banyak anak-anak seperti saya yang merindukan mengenal dan percaya kepada. Tapi dia tidak tinggal diam Bapak Ibu, selain berdoa itu, dia lakukan sesuatu. Tidak lama kemudian anak ini sakit, dan sakitnya parah. Lalu kemudian Tuhan panggil dia pulang. Pada waktu dia meninggal, pendeta Russell, gembalanya itu datang. Dan kepada sang pendeta, ayah Hattie itu berkata, anakku punya sebuah permintaan, Pak. Dia sudah berjuang untuk mengumpulkan uang yang dia punya, uang saku yang tidak seberapa. Dan dia serahkan ke tangan pendeta itu. Anda tahu berapa jumlahnya? Saya tulis di situ. 57 sen. Yang kalau diuangkan barangkali nilainya kurang dari 10.000 Bapak Ibu. Jumlah yang sangat kecil. Dan dia berharap bahwa ini bisa menolong gereja untuk bisa dipakai lebih banyak lagi orang datang. Tapi Bapak Ibu, apa artinya 57 sen? Tapi pendeta itu menerimanya dan kemudian dia bercerita pada banyak orang. Kisah itu membangkitkan semangat. Dan orang kemudian berjuang bersama-sama. Sampai akhirnya dari persembahan yang 57 sen itu. Berdirilah sebuah gereja. Gereja yang bernama Baptist Temple Church. Yang mampu menampung lebih banyak anak seperti yang didoakan oleh Hattie. Dan bukan hanya gereja. Sebuah universitas berdiri. Sebuah rumah sakit berdiri. Dimulai dari kerinduan dan persembahan yang tampaknya kecil tapi di tangan Tuhan itu menjadi sangat-sangat bernilai. Kisah kedua Bapak Ibu yang membuat hati saya sangat tergetar adalah saat saya berbicara dengan seorang kawan saya, seorang hamba Tuhan di gereja. Dia bercerita bahwa satu ketika dia memutuskan untuk pergi mission trip ke sebuah pulau terluar di Indonesia, Bapak. Sebuah pulau yang agak jauh dari dunia keramaian. Dan mereka pernah datang ke sana, lalu dia mau datang lagi dengan membawa beberapa jemaat dan juga dia meminta pada jemaatnya untuk mengumpulkan kado bagi anak-anak yang ada di pulau tersebut. Dia meminta kadonya dibungkus dengan rapi, kemudian ditaruh di gereja dan nanti akan dibawa. Harinya tiba, mereka membawa itu melewati medan yang tidak mudah, jalan yang rusak. Sampai di tempat itu berjumpa dengan banyak anak. Waktu dibagi satu persatu anak-anak itu sangat sukacita. Waktu mereka buka, mereka melihat ada yang memberikan boneka, ada yang memberikan kacamata, ada yang memberikan peralatan tulis, buku-buku. Semuanya mereka terima dengan sangat senang. Tapi kawan saya tertarik dan berhenti sebentar, lalu melihat di ujung ruangan itu ada seorang anak perempuan yang memegang kado di tangannya, tapi sambil berurai air mata. Dia menangis, agak lama menangis. Teman saya terhenti lalu berpikir, jangan-jangan kadonya dia gak suka. Jangan-jangan dia kecewa dengan kado itu.
Dia dekati anak itu, dia tepuk pundaknya, dan dia bertanya, "Nak, mengapa engkau sedih? Mengapa engkau menangis?" Anak itu kemudian melihat wajah kawan saya. Lalu dia mengangkat isi kado itu yang ternyata sebuah kalkulator, Bapak Ibu. Dan dia berkata, "Pak Pendeta, saya menangis bukan karena saya sedih. Saya menangis karena saya tahu hati saya sangat senang sekali. Saat ini saya kelas 1 SMP. Selama setahun ini saya sudah berdoa supaya saya bisa mendapatkan sebuah kalkulator. Papa mama saya gak bisa membelikan itu karena kami sangat miskin. Dan saya hanya bisa berdoa. Hari ini Tuhan jawab. Tuhan kasih kalkulator untuk saya. Karena itu saya menangis. Karena Tuhan baik. Bapak Ibu kawan saya bilang, dari sekian banyak kado itu, hanya ada satu kalkulator. Dari sekian anak yang menerima kado itu, hanya ada satu yang membutuhkan. Dari sekian anak yang berdoa, Tuhan berikan kepada dia apa yang perlu dan menjadi jawaban doa. Kisah itu membuat saya menangis, Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa apa yang kita beri untuk Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Pemberian kita barangkali adalah sebuah jawaban doa bagi orang lain yang selama ini mencari-cari Tuhan. Pada waktu kita rela dengan sukacita dan tulus memberikan apa yang kita bisa beri untuk Tuhan, ketahuilah bahwa yang kita berikan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Allah dan juga menjadi sesuatu yang bisa menolong menjawab banyak doa dari orang-orang yang sampai hari ini mencari Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu bisa kita kerjakan pada saat kita membuka hati kita dan membiarkan Allah menolong kita. Itu doa Daud. Doa Daud adalah, Tuhan peliharalah kecenderungan hati umatmu ini, untuk supaya mereka boleh terus memikirkan, memberikan apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Supaya hati mereka tetap tertuju pada Tuhan. Oh Bapak Ibu, pada akhirnya memang kepada kita Allah memberikan kesempatan ini. Maukah kita menjadi mitra Allah, bergandengan tangan bersama-sama di dalam pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kita tidak sedang mencari nama bagi gereja, tapi kita sedang mencari supaya nama Tuhan terus dikenal lebih banyak orang lagi. Dan kitalah mungkin jawaban doa dari sekian banyak orang yang menantikan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan, tibalah waktunya bagi kami untuk menjawab tantangan Tuhan. Agar supaya hidup kami bukan hanya kami habiskan untuk diri kami, kepentingan kami. Tapi kami tahu dan melihat sebuah kebutuhan besar. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus. Bersama-sama sebagai gereja, kami boleh menyambutnya Tuhan. Memberikan apa yang kami bisa berikan, supaya pelayanan misi boleh terus berjalan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur. Amin.